Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi wa ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wat ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, yang kelak di hari kiamat kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Pak Jepri dan rombongan, mangga kelebet. Mangga kelebet Pak Jepri, Pak Saripudin ya. Para jamaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Depan Pak, silakan depan. Masih bisa satu lagi tuh. Pak Jepri depan nih. Oh, itu Pak Haji ya. Jangan jauh dari Pak Haji, Pak Jepri. Ini Pak, depan Pak tuh. Ya, ya situ aja. Ya, ya, mantap, mantap. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari yang ke-13 ya di bulan Rabiul Awal ya, kalau nggak salah ya, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Dan hari yang keberapa di bulan September ini? Tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Iya, hari yang ke-10 di bulan September. Saya kalau bulan nasional saya kadang-kadang banyak lupanya. Karena saya bukan PNS gitu. Siapa Pak? Itu anak pondok country. Anwar. Oh, ini ya Putra ya? Putra masuk Putra sama siapa? Enggak, si Anwar. Anwar namanya. Oh, Anwar. Dikira teh Putra. Jadi kalau tanggal-tanggal nasional saya banyak lupanya. Karena saya bukan PNS itu. Kan kalau PNS kan ada yang ditunggu-tunggu. Tanggal muda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada hari ini, taklim pertemuan yang ke-600. Sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, sholawat, dan langsung disambung dengan pembacaan Zikrul Jalalah yang diijazahkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Gresik. Mari kita mulai dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, juga barokah dari bacaan Zikrul Jalalah, semoga kita dan keluarga kita semuanya selalu oleh Allah diberikan sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, harta yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, keluarga yang barokah, putra putri keturunan yang barokah, usaha yang barokah, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita semoga oleh Allah selalu dibarokahkan. Dan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita dipertemukan oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Kita doakan pula apabila ada yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun murid kita ataupun guru kita, jamaah kita, tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, sahabat kita, siapapun yang sedang sakit, kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita perhatikan tanda-tandanya orang yang bertakwa, ciri-cirinya orang yang bertakwa, baik di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, dan ataupun yang disampaikan oleh para ulama. Sebenarnya ciri-cirinya orang yang bertakwa itu banyak. Dan kalau kita perhatikan pula huruf-huruf yang ada dalam kalimat takwa itu pun menjadi ciri bagi orang-orang yang bertakwa, di mana
kata takwa atau kalimat takwa atau lafaz takwa itu kalau ditulis dengan huruf Arab terdiri dari 4 huruf. Tapi kalau ditulis dengan huruf Latin terdiri dari 5 huruf. Yaitu T, A, Q, W, A, takwa. Tapi kalau ditulis dengan huruf Arab terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, iya. Dibaca takwa. Ta, qaf, sukun patah, tak. Kalau dulu saya waktu kecil ngajinya begitu diejah. Ta, qaf, sukun patah, tak. Waw, iya patah, wa, takwa. Mim alif patah mata patata, sin kasrosi pata sukun kasropit mata sipit, begitu dulu. Mim alif patah mata patata ba popet be lam waw sim patah lo mata belok. Dulu diejah. Alif jabar a, alif jri, alif su, a, i, u. Takwa pertama huruf ta, kedua huruf qaf, ketiga huruf waw, keempat huruf iya. Itu masing-masing hurufnya mengandung makna yang berbeda-beda. Dan makna-maknanya itu bisa menjadi tanda, bisa menjadi ciri bagi orang yang bertakwa. Yuk kita lihat. Pertama huruf ta. Huruf ta ini bisa mengandung makna tarkul munkarat. Bisa mengandung makna tarkul ma'asi. Bisa mengandung makna tawadhu, bisa mengandung makna tawakal, bisa mengandung makna tasyakur. Artinya orang yang bertakwa itu harus mampu tarkul munkarat, harus mampu tarkul ma'asi, harus selalu bersikap tawadu, harus selalu tasyakur, bersyukur kepada Allah, dan harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Segala urusan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah yang lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Kita hanya berikhtiar, kita hanya diperintahkan berusaha. Setelah kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, hasilnya kita serahkan sama Allah, karena hasil adalah hak Allah, bukan hak kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cirinya orang yang bertakwa adalah tarkul munkarat, artinya meninggalkan segala perbuatan munkar. Yang dimaksud perbuatan munkar menurut sebahagian besar para ulama ahli tafsir adalah perbuatan munkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah. Perbuatan apapun, mau berbentuk ucapan, mau berbentuk tindakan, berbentuk perbuatan, berbentuk sikap, kalau sekiranya itu semuanya menyebabkan kita jauh dari Allah, itu masuk kategori perbuatan munkar. Termasuk kita ngobrol kalau kelamaan sampai ujung-ujungnya bergibah, menggunjing orang lain, menghasut orang lain, menjelek-jelekan orang lain, akhirnya kita lupa kepada Allah. Hati kita lalai dari itu pun bisa termasuk kategori perbuatan munkar. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah, membuat kita lupa kepada Allah, itu perbuatan munkar. Mungkin selama ini yang ada di dalam pikiran kita yang namanya perbuatan munkar itu seperti perjudian, kejoliman, pembunuhan, korupsi, apalagi ya, banyaklah. Mungkin hanya sebatas itu, tapi ternyata perbuatan munkar itu adalah perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Maka apabila kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan atau masih suka mengeluarkan ucapan-ucapan
yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah, maka sepanjang itu kita lakukan, maka sepanjang itu pula kita belum memiliki tandanya orang yang bertakwa. Sebab tandanya orang yang bertakwa tarkul munkarat. Orang yang bertakwa itu dia mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan dirinya kepada Allah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa senantiasa berusaha, senantiasa berupaya, senantiasa berikhtiar, sekuat tenaga, seluruh kemampuan dikerahkan, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirinya semakin dekat kepada Allah. Baik itu dengan banyak berzikir, baik dengan berbanyak membaca Quran, baik dengan memperbanyak sholat malam, baik dengan berpuasa, dengan bersilaturahim, dan sebagainya. Intinya orang yang bertakwa itu waktu-waktunya selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang percuma. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak berpahala, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Orang-orang yang bertakwa itu pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk terus menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kesemuanya itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini, saat ini kita duduk. Ini pekerjaan mulia. Walaupun kita hanya diam mendengarkan, luar biasa pekerjaan ini. Insya Allah akan bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pekerjaan ini disukai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh seluruh para malaikat di langit dan di bumi. Bahkan tempat seperti ini oleh Rasul dikatakan raudhatun min riyadil jinan fid dunya, taman daripada taman-taman surga di dunia. Inilah majlis ilmu, inilah majlis taklim, inilah majlis zikir, inilah majlis maulid, inilah majlis salawat, itulah taman surga. Sehingga Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, fa iza marartum bi riyadil jinan, fa iza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi. Kata Rasulullah, hei para sahabatku, apabila engkau sedang berjalan, kemudian engkau melihat ada sekumpulan umat Islam sedang duduk di majlis ilmu, maka hendaklah engkau mampir ke situ. Masuk kau tanpa diundang. Itu perintah Rasul. Saking pentingnya kita duduk di majlis ilmu, sampai Rasulullah memerintahkan seperti itu kepada para sahabatnya. Itu yang notabene kita sedang berjalan, tiba-tiba ada melihat majlis ilmu, kita disuruh mampir duduk situ, gabung. Apalagi kita sudah tahu jadwalnya setiap hari Sabtu pada udah tahu, tinggal datang doang udah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yakin setiap kali kita duduk di majlis ilmu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dasarnya takwa kepada Allah, mengharap ridha Allah. Yakin di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Dan memang itu ada keterangannya. Ada keterangannya. Di bawah aras, Allah menciptakan sebuah kota yang sangat luas. Luasnya kota itu lebih luas 2 kali lipat luasnya alam dunia ini. Kota tersebut oleh Allah diciptakan dari yakut, dari mutiara. Ala babiha maktubun. Di atas pintu kota itu ada tulisan. Tulisannya man jarul ulama faka'annama jarul anbiya. Wa julusu sa'atin indal ulama ahabu ilayya min alfi rak'atin tatawwa'a min ibadati alfi sanatin. Di atas kota tersebut ada tulisan. Tulisannya begini kalau diartikan. Barang siapa yang berkumpul dengan para ulama, bersilaturahim dengan orang-orang yang berilmu, berkumpul dengan para tuan guru di majlis ilmu, semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengharap dari Allah, maka sungguh ia seakan-akan ia telah berkumpul dengan para nabi,
telah berziarah kepada para nabi, telah bersilaturahim kepada para nabi, telah berkunjung kepada para nabi, dan duduk 1 jam bersama para ulama, bersama orang alim, bersama tuan guru di majelis ilmu, itu jauh lebih baik nilainya daripada ibadah sunnah selama 1000 tahun. Masya Allah. Kita nggak mungkin, walaupun kita ingin ibadah di alam dunia selama 1000 tahun, nggak mungkin. Kenapa? Karena umur kita nggak nyampe 1000 tahun. Nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe umur kita. Paling panjang 100 tahun, itu pun nggak ada jaminan. Apalagi orang sekarang umurnya pendek-pendek. Ya jarang ya yang umurnya 200 tahun ya. Pak Adam umurnya pengen berapa tahun? 100 tahun. Iya. Nanti Pak Adam di situ, di situ, modal di situ, udah nggak bisa apa-apa udah. Terus keluarganya kabur semua. Bosan ngurusinnya. Mau gitu. Nauzubillah min. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari kematian yang sampai pikun. Rasulullah nggak mau mati dalam keadaan pikun. Orang kalau udah pikun, kemana-mana telanjang udah, kayak orang gila. Nauzubillah min. Nah kita jangan sampai pikun. Rasulullah aja meninggal dunia di usia 63 tak. Imam Syafi'i 54 tahun usianya. Syekh Abdul Qadir Jailani 91 tahun, nggak nyampe 100 tahun. Pak Adam pengen 200 tahun. Pak Adam, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Ketika orang manusia, seluruh manusia sudah mati semua, tinggal aku saja di alam dunia ya Allah. Nanti manakala aku mati sendiri. Nggak ada yang mandiin jenazahku. Nggak ada yang mengkapani jenazahku. Nggak ada yang menyolatkan jenazahku. Aku sholat sendiri, hidup lagi. Umur nggak usah panjang-panjang, minta umur yang barokah. Dikasih umur 100 tahun barokah insya Allah. Masya Allah, menghasilkan berbagai macam. Cirinya umur barokah, umurnya dihabiskan untuk beribadah, umurnya dihabiskan untuk beramal soleh, umurnya dihabiskan untuk berbuat baik. Dia pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, dan itulah orang Islam yang terbaik, kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Ia pandai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ayo mulai dari sekarang. Apabila kita ingin memiliki ciri orang yang bertakwa, yuk kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik menurut agama ataupun menurut akal kita. Segala sesuatu kalau sekiranya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak mengandung nilai-nilai ibadah, tinggalkan saja. Tinggalkan saja, apapun itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, cirinya orang yang bertakwa, tarkul munkarat, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirinya jauh dari Allah, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Itu cirinya orang yang bertakwa. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita jauh dari Allah, banyak, nggak usah disebutin, banyak, nggak cukup waktu, banyak. Baik, yang kedua, cirinya orang yang bertakwa, masih di huruf ta ini, tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Dosa besar seperti membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, berzinah baik jinah muson maupun jinah goer muson, melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah. Banyaklah dosa besar, diantaranya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Banyak, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita, kedua telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, perut kita,
kaki kita, dan seterusnya, maupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Seperti hati kita hasud kepada orang lain, dengki kepada orang lain, syirik kepada orang lain, iri hati kepada orang lain, sombong kepada orang lain, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu dia mampu dan selalu berusaha untuk membersihkan dirinya, zahir batinnya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu dapat menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia jauh dari Allah. Semakin banyak perbuatan maksiat, semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukannya, dia akan semakin jauh dari Allah terus. Akhirnya dia hidupnya terombang-ambing dalam kesesatan, hidupnya bergelimang dengan dosa, akhirnya dicabut nyawa dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah min, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bahkan perbuatan-perbuatan dosa itu bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keislaman kita. Akhirnya manakala mati, kita sudah tidak membawa iman lagi, tidak membawa Islam lagi, karena keimanan kita, keislaman kita sudah rusak, dirusak oleh diri kita sendiri dengan cara berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup 2 aja, masih banyak yang belum bahas ya, karena ini sudah habis waktunya ya. Jadi yang pertama, setuju Pak Adam? Hah? Pak Adam udah acem katanya pengen ngerokok. Udah pengen ngopi, udah kebaca sama saya udah. Ya, pengen ngerokok ya? Emang ngopi ya? Udah kebaca sama saya udah. Soalnya Pak Adam seguru seilmu sama saya. Dalam haroko maksudnya. Baik para jamaah. Jadi cirinya orang bertakwa diantaranya 1, tarkul munkarot, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah, sehingga ia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, tarkul ma'asi, orang yang bertakwa itu mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat keimanannya rusak, yang membuat keislamannya rusak, yang membuat hatinya rusak, hatinya kotor. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dia bertaubat kepada Allah, terus dia istiqomah beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Demikian 2 saja cukup. Walaupun 2, mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih ilmu yang bermanfaat. Ilmu nggak usah banyak-banyak. Ngapain ilmu banyak kalau nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan? Ilmu sedikit yang diajarkan, ilmu sedikit yang dimanfaatkan, ilmu sedikit yang diamalkan, itu jauh lebih baik daripada ilmu segudang tapi tidak ada amalnya. Nol. Na'udzubillah min. Karena samrotul ilmi al-amal, buahnya ilmu adalah amal. Kalau kita nanam duren, yang kita harapkan apanya coba? Hah? Akarnya, daunnya, batangnya, rantingnya. Kalau kita nanam duren, tentu yang kita harapkan buah durennya. Nah, buahnya ilmu adalah amal. Makanya orang berilmu enggak beramal, itu seperti pohon duren tidak berbuah. Nauzubillah min dzalik, kurang manfaat. Baik, akhirnya para jamaah, mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya
ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah. Wajidna malan barokan yakfina li ta'atika, dan tambahkanlah kepada kami harta yang barokah untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, keberkahan dalam segala sesuatu. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan kepada kami. Barokahkanlah umur kami, barokahkanlah kesehatan badan kami, barokahkanlah rezeki kami, barokahkanlah harta benda kami, barokahkanlah keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, barokahkanlah semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.